Kita bertemu kembali dalam mata kuliah aljabar linier. Materi kita hari ini adalah diagonalisasi matriks. Ini merupakan materi lanjutan dari nilai eigen dan vektor eigen. Kita lihat dulu apa itu diagonalisasi. Berdasarkan definisi, sebuah matriks berjumlah sangkar A dikatakan dapat didiagonalisasi jika ada matriks P yang punya inverse, sehingga P inverse AP itu adalah suatu matriks diagonal. Jika ada matriks P yang seperti ini, kita katakan matriks P itu mendiagonalisasi matriks P. Nah, terkait definisi ini, kita punya teorema. Kalau A adalah matriks yang berukuran N kali N, maka pernyataan berikut ekivalen satu sama lain. Berarti kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga akan benar. Dan sebaliknya, kalau pernyataan pertama salah, maka pernyataan kedua juga salah. Ini pernyataan yang saling ekivalen tersebut. Pernyataan pertama, A dapat didiagonalisasi. Pernyataan kedua mengatakan A punya N vektor eigen yang bebas linier. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana prosedur mendiagonalisasi matriks A yang ukurannya N kali N. Nah, tadi kita punya di sini, kalau A punya N vektor eigen yang bebas linier, maka A dapat didiagonalisasi. Berarti untuk mendiagonalisasi matriks A, kita butuh vektor eigennya. Nah, di langkah pertama untuk mendiagonalisasi matriks A, cari N vektor eigen yang bebas linier dari A. Kita beri nama vektor eigen tersebut P1, P2, dan Pn. Selanjutnya di langkah kedua, kita akan membentuk matriks P, di mana P1, P2, sampai Pn itu adalah vektor-vektor kolom dari matriks P. Dan di langkah ketiga, kita akan dapatkan matriks P inverse AP akan didiagonalisasi dengan lambda 1, lambda 2, sampai lambda N sebagai elemen diagonalnya yang berurutan. Di mana lambda I ini adalah nilai eigen yang bersesuaian dengan PI yang I. Mana I-nya 1, 2, sampai N. Kita lihat contoh berikut. Carilah matriks P yang mendiagonalkan matriks A. Nah, sebagai proses seperti ini, A-nya ini berarti kita butuh vektor eigen dari A. Dan di materi sebelumnya, kita akan dapatkan kalau nilai eigen dari matriks A itu adalah 1 dan 2. Bagaimana mendapatkan angka 1 dan 2 ini? Ya, kita tahu nilai eigen itu adalah solusi dari persamaan karakteristik. Jadi kita bentuk dulu persamaan karakteristik dari matriks A. Apa itu persamaan karakteristiknya? Persamaan karakteristik berarti kan determinan lambda I min A sama dengan 0. Jadi dari matriks A ini kita bentuk matriks lambda I min A, hitung determinannya. Buat determinannya sama dengan 0, kita akan dapatkan nilai eigen. Kita bisa dicoba, kita akan dapatkan nilai eigennya adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Nah, berikutnya kita akan selesaikan SPL lambda I min A kali X sama dengan 0, di mana X itu vektor tak 0 yang merupakan vektor eigen, dan kita akan dapatkan vektor eigen untuk setiap nilai lambda. Jadi ini untuk setiap lambda, kita akan cari solusi dari SPL homogennya. Nah, kita akan dapatkan kalau P1 yaitu min 211 itu membentuk basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Dan ini kita lihat lambda 1, vektor eigennya 2 ini, dan kita juga betulnya akan lihat untuk lambda sama dengan 2. Nah, untuk lambda sama dengan 2, kita akan dapatkan 2 vektor eigen, yaitu P2 min 101 dan P3 010. Dia adalah ruang basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Nah, kita akan bisa menunjukkan kalau P1, P2, P3 yang kita dapatkan itu bebas linier. Bagaimana menunjukkannya? Ya, kita bisa tunjukkan kalau SPL yang kalau SPL homogen, yang kolom-kolomnya itu P1, P2, P3 itu hanya kalau SPL homogen, yang kolom-kolomnya itu dibentuk oleh ini, itu hanya punya solusi trivial. Seperti itu. Jadi kita bisa membentuk matriks P ini itu tadi min 210, min 101, 011, dan kita selesaikan ini dapat solusinya. Dan ini nanti kita akan dapatkan bentuk yang identitas, di mana kita bisa menunjukkan SPL homogen ini hanya punya solusi trivial. Jadi matriks P kita itu yang ini. Nah, dan,
Karena kita dapatkan P1, P2 itu saling bebas linear, maka kita tahu kalau P dibentuk oleh ini P1, P2, P3 itu akan mendiagonalkan matriks A. Untuk meyakinkan kita apakah memang benar matriks P ini mendiagonalkan A, kita bisa hitung P inverse AP. Ini matriks P-nya, ini P inverse-nya, ini A, ini P, itu akan dihitung, dia akan menghasilkan 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2. Sebuah matriks diagonal, di mana entry diagonalnya ini adalah nilai eigen. Ini P1, di sini, ini kan bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 tadi. Lalu yang ini bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Jadilah yang di kolom pertama, entry di kolom pertama itu 1. Karena ini asalnya dari vektor eigen yang lambda sama dengan 1. Lalu yang ini, kolom kedua dan kolom ketiga, itu elemen diagonalnya adalah 2. Karena dia berasal dari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Nah, berikutnya kita lihat teorema terkait dengan diagonalisasi ini. Jadi, kalau kita punya V1, V2, sampai VK, vektor-vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda, lambda 1 sampai lambda K, maka himpunan vektor V1, V2, sampai K adalah himpunan yang bebas linear. Jadi, kalau tadi kita punya P1, P2, P3, itu vektor eigen dari lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2, dengan teorema ini kita tidak perlu lagi menunjukkan kalau dia adalah himpunan vektor yang bebas linear, karena teorema ini menjamin kalau vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda itu dia akan membentuk himpunan yang bebas linear. Nah, teorema berikutnya, kalau A matriks bujur sangkar yang punya nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Jadi kalau A 3 kali 3 dia punya nilai eigen yang berbeda, itu berarti A dapat didiagonalkan. Yang berbeda itu nggak mesti tiga-tiganya berbeda, tapi yang penting ada yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan.